Jam berapa dah ya? Awuh, jam 12 mat, 12 malam. Tanggal berapa? Aduh, 30 Mei, Cong. Folklormu udah? Tugas video? Belum, kenapa, Mar? Awuh, hari ini mat deadline-nya. Iya dah. Bah, ongguan karena Ayo, tek. maju. Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhaiminul Melkarim, bisa dipanggil LK, dengan NIM akhir 1062. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lagu-lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah. Lagu-lagu daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang tidak ternilai. Setiap daerah punya ciri khas tersendiri, baik dari segi lirik, irama maupun makna di balik lagu-lagu tersebut. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan akar budaya yang kuat, memiliki banyak lagu daerah yang tidak hanya enak didengar, tapi juga penuh pesan moral dan nilai-nilai kehidupan. Dalam video ini, kita akan membahas 3 lagu daerah khas Jawa Tengah yang sangat populer dengan syarat makna, yaitu Bengawan Solo, Gembang Suling, dan Tombo Ati. Mari kita mulai dengan lagu Bengawan Solo. Lagu ini diciptakan oleh Gaesang atau Hartono pada tahun 1940-an dan menjadi salah satu lagu legendaris Indonesia yang bahkan dikenal hingga ke mancanegara. Judulnya mengacu pada sungai terpanjang di Pulau Jawa, yaitu Sungai Bengawan Solo, yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang sejak dulu kala. Lagu ini menggambarkan keindahan, sejarah, dan peran penting sungai tersebut dalam kehidupan masyarakat. Lirik Bengawan Solo sangat puitis, kata-katanya sederhana, tetapi mengalir lembut seperti aliran sungai itu sendiri. Lagu ini tidak hanya membangkitkan rasa cinta tanah air, tetapi juga menghadirkan nuansa nostalgia, terutama bagi mereka yang pernah tinggal atau tumbuh di sekitar sungai itu. Nada-nadanya melankolis, memberi kesan damai dan syahdu saat didengarkan, terutama saat malam hari atau di saat hujan turun perlahan. Menariknya, Bengawan Solo bukan hanya terkenal di Indonesia. Lagu ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk Jepang, Mandarin, dan Inggris. Di Jepang, lagu ini bahkan sangat populer pada masa perang dan pasca perang. Ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik lagu ini, baik secara musikalitas maupun emosional. Lewat Bengawan Solo, Gaesang berhasil mengangkat nama Indonesia ke dunia internasional hanya dengan bermodalkan petikan gitar dan lirik yang menyentuh hati. Baik, yang kedua itu lagu yang tak kalah menarik adalah Gembang Suling. Lagu ini merupakan lagu tradisional yang banyak dimainkan dalam pertunjukan gamelan. Sesuai namanya, lagu ini mengangkat 2 alat musik khas Jawa, yaitu gambang dan suling. Meskipun tidak selalu dinyanyikan dengan lirik, versi vokalnya juga cukup dikenal dan memiliki irama yang menenangkan. Lagu ini sering digunakan dalam upacara adat, pagelaran seni, dan acara-acara resmi lainnya. Dalam versi liriknya, Gembang Suling menggambarkan suasana pedesaan yang damai. Suara suling yang ditiup lembut menjadi simbol ketenangan dan keharmonisan hidup. Lagu ini cocok dinikmati saat sore hari di teras rumah sambil melihat sawah yang menguning. Ada rasa syukur dan damai yang timbul saat mendengarkannya, seolah kita sedang dibawa kembali ke masa lalu yang penuh kesederhanaan. Salah satu hal yang membuat Gembang Suling istimewa adalah kemampuannya menghadirkan kedamaian batin. Tidak hanya lagu yang bisa membuat pendengarnya merasa tenang tanpa harus mengerti liriknya. Ini membuktikan bahwa musik adalah bahasa universal. Irama gamelan yang berpadu dengan alunan suling dalam lagu ini memberi efek relaksi alam yang sering dicari orang dalam kehidupan yang serba cepat dan bising seperti sekarang. Berlanjut ke lagu ketiga, yaitu Tombo Ati. Lagu ini memiliki latar belakang religi yang sangat kuat, dikenal luas sebagai lagu dakwah. Tombo Ati diciptakan oleh Sunan Bonang, salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Lagu ini berisi nasihat-nasihat spiritual tentang cara menyembuhkan hati yang sedang gelisah, sedih, atau jauh dari jalan kebaikan. Lirik Tombo Ati yang sangat sederhana, tapi penuh makna,
Lagu ini menyebutkan 5 hal yang bisa menjadi obat hati, yaitu membaca Al-Quran, sholat malam, berkumpul dengan orang soleh, puasa, dan memperbanyak zikir. Pesan moralnya begitu kuat, namun disampaikan dengan nada lembut dan mudah diingat, sehingga cocok untuk anak-anak hingga orang dewasa. Lagu ini sering diputar di masjid atau dalam kajian-kajian keislaman. Yang menarik, Tombok Hati adalah bagaimana lagu ini tetap relevan hingga sekarang. Dalam dunia yang penuh kekhawatiran dan tekanan, lagu ini mengajak kita untuk kembali ke nilai-nilai spiritual. Lagu ini memberi kesan tenang dan harapan, seolah berkata bahwa semua masalah akan berlalu selama kita tahu kemana harus kembali. Tidak heran jika lagu ini sering membuat pendengarnya merasa damai dan terharu, terutama saat didengarkannya dengan hati yang sedang resah. Dari ketiga lagu tersebut, kita bisa melihat bahwa lagu-lagu daerah dari Jawa Tengah bukan hanya sekedar hiburan. Mereka adalah refleksi dari kehidupan, nilai-nilai budaya, dan warisan spiritual yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Baik Bengawan Solo, Gambang Suling, maupun Tombok Hati. Semuanya punya karakter dan pesan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menggambarkan kekayaan budaya Jawa Tengah. Lagu-lagu ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran seni dalam kehidupan masyarakat. Melalui lagu, kita bisa menyampaikan pesan, mengungkapkan perasaan, bahkan mengingatkan orang yang akan pentingnya nilai-nilai kebaikan. Tidak heran jika lagu-lagu daerah seperti ini tetap bertahan di tengah gempuran musik modern yang kian beragam. Mereka punya jiwa yang tak tergantikan. Untuk generasi muda, mengenal dan mencintai lagu daerah seperti ini adalah bentuk apresiasi terhadap budaya sendiri. Lagu-lagu tersebut bisa menjadi jembatan untuk mengenal sejarah, memahami filosofi hidup nenek moyang, sekaligus menjaga jati diri sebagai bangsa yang besar. Selain itu, lagu-lagu daerah juga bisa dijadikan media pembelajaran yang menarik di sekolah-sekolah. Sebagai penutup, bisa saya simpulkan bahwa Bengawan Solo, Gambang Suling, dan Tombok Hati bukan hanya lagu yang enak didengar, tapi juga kaya akan pesan dan makna. Mereka adalah warisan budaya yang patut dijaga dan terus dikenalkan kepada generasi berikutnya. Dengan menjaga lagu-lagu ini tetap hidup, berarti kita juga menjaga ruh budaya yang membentuk siapa kita hari ini. Semoga dengan mengenal lagu-lagu daerah Jawa Tengah ini, kita bisa lebih menghargai keberagaman budaya Indonesia. Karena dari nada-nada tersederhana itulah kita belajar tentang kehidupan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Mari kita dengarkan, pelajari, dan terus lestarikan lagu-lagu daerah kita. Tepuk tangan. Tepuk tangan, Yus. Tepuk tangan, Yus. Tepuk tangan. Dadah. Salam budaya. Salam. Telat yuk, ya. Ya ben tak briefing Ya. Cuk. Tuh. Salam budaya. Salam. Aduh, lah kalau berapa reh? Kita mari kok reh. Sih. Mari bener. Oh, mari lah. Masih. Main ngopi lah. Demak amat tak mari kok, Yuk. Aduh, tugas apa? Main boleh. Maju, Kita mari dong.